Selamat pagi sedulur-sedulur semua dimanapun berada. Ini mumpung ada kesempatan, saya akan mempraktekkan olah nafas ya. Seperti yang kemarin saya janjikan, kita akan melakukan olah nafas pernafasan dada. Ya, ini sebaiknya kita lepas dulu sendal biar nggak ribet. Kita bisa berposisi berdiri, bisa posisi bersila seperti ini. Kalau posisi bersila seperti ini, bisa tangan posisi meditasi seperti ini, rileks saja, atau di telapak tangan menghadap ke atas ya. Nah, ini pernafasan dada yang akan saya share tutorialnya. Ini merupakan racikan atau mixing yang saya buat sendiri setelah melalui beberapa waktu lamanya kami mengadakan semacam penelitian atau ya praktek dari berbagai macam tenaga dalam, kemudian dari pengalaman sendiri. Maka ini teknik yang saya berikan ini merupakan sudah saya modifikasi dan saya olah supaya lebih efektif, hasilnya lebih maksimal. Makanya ini saya berikan metode yang sederhana, tetapi bagi sedulur-sedulur yang nanti mempraktekkan, nanti akan merasakan manfaatnya secara langsung ya. Sedulur-sedulur akan merasakan hasilnya secara langsung, terutama di hari ketiga atau hari ketujuh akan jauh lebih merasakan. Di antaranya, kalau Anda yang sekiranya berat badannya agak over, itu nanti akan merasakan di hari ketujuh sampai hari ke-14 itu akan merasakan dan bisa membuktikan bahwa nanti berat badan Anda akan turun, asal dilakukan dengan cara yang benar dan dengan porsi yang latihan secara proporsional. Nah, ini secara proporsional ini yang saya maksudkan adalah lakukan olah nafas seperti yang saya ajarkan ini minimal sehari 7 kali gerakan ya. Pagi 7 kali, sore 7 kali. Cukup, tidak usah banyak-banyak. Jadi memang hanya itu saja. Pagi 7 kali, sore 7 kali. Nanti Anda akan merasakan berat badan turun yang cukup drastis. Yang sudah biasanya merasakan antara 1 sampai 2 kilo dalam waktu 2 pekan ya. Setelah mempraktekkan pernapasan dada yang saya ajarkan ini. Langsung saja, nggak usah kelamaan, mumpung panas ini. Ya, tangan seperti ini, letakkan di atas betis. Kemudian satukan telapak tangan. Ini ingat, bagi yang perempuan itu telapak tangan yang kanan itu menyentuh pusar. Jadi bagian bawah ya. Terus kemudian untuk yang laki-laki, telapak tangan kiri menyentuh ke pusar. Ya, seperti ini. Jadi seperti ini, satukan di seperti ini, satukan ibu jari, tempelkan ya, posisinya seperti ini. Langkah pertama adalah keluarkan nafas sebanyak mungkin, seperti Anda memvakum ruangan. Jadi keluarkan semua udara, semua oksigen yang ada di dalam tubuh melalui mulut. Jadi nanti seperti ini. Saya ulang lagi. Seperti ini, jadi tangannya nempel di pusar, terus kemudian tiup, tapi niup mengeluarkan atau membuang nafasnya bukan disebul begini, bukan seperti niup lilin ya, tapi mendesis, seperti ular mendesis. Jadi ada ditahan sedikit di lidah. 1, 2, 3.
Tarik napas. Tahan. Ulangi lagi. Saat istirahat, posisi tangan seperti ini letakkan di atas lutut, rileks. Untuk memulai lagi, satukan. Ingat, untuk yang perempuan, tangan kanan nempel di pusar. Untuk yang laki-laki, tangan kiri nempel di pusar. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya. Tapi saya yakin pasti di antara Anda sekalian yang sudah terbiasa meditasi terbiasa melakukan meditasi dan tenaga dalam pasti akan sudah paham. 1, 2, 3, buang nafas, kemudian ditahan sekuat tenaga sepanjang selama yang Anda lakukan. Habis. Ingat ya, yang namanya pernapasan dada itu beda banget dengan pernapasan perut. Kalau pernapasan perut itu begitu kita menghisap napas lewat mulut, itu perut langsung mengembang. Jadi Anda bisa memegang perut. Kalau Anda narik napas yang mengembang itu dada, itu namanya pernapasan dada. Kalau pernapasan perut yang mengembang perut. Nah, kali ini fokusnya adalah pernapasan dada. Jadi pastikan pada saat narik napas dalam-dalam itu perut posisinya justru kempes. Kempes ini mengunci ya. Di seperti ini. Buang napas. Buang napas sampai habis, jangan setengah, jangan menyisakan nafas. Jadi kalau Anda masih menyisakan nafas belum habis sudah ditahan, itu nggak efektif. Hasilnya bisa hanya 25% atau hanya 50% lah maksimal. Tapi harus benar-benar habis saat Anda membuang nafas. Nah, usahakan pada saat membuang napas posisi kedua tangan seperti ini. Telapak tangan jangan begini. Telapak tangan harus begini, karena apa? Kalau begini itu nanti nggak maksimal. Hasilnya juga akan berbeda. Percaya dengan apa yang saya instruksikan ini sudah terbukti dan saya meneliti ini lebih dari 20 tahun. Jadi tangan harus seperti ini. Seperti sayap pesawat terbang ya, ada seperti ini untuk balancing ini fungsinya. Jadi kunci yang harus Anda perhatikan
Ketika membuang napas, betul-betul harus habis sampai Anda tidak bisa mengeluarkan napas lagi. Setelah habis, tahan sebentar, hisap sambil menggenggam. Ini seperti narik tali yang berat banget ini. Ini narik energi, Ini tarik napas. Nah, narik napasnya juga harus sampai benar-benar habis, jangan cuma setengah. Kalau narik napasnya itu ngisep napas maksudnya ya, kalau ngisap napasnya ya, jadi seperti ini, kemudian hisap. Ini menghisapnya harus benar-benar maksimal dan habis. Dan ini perut kondisinya kempes. Ingat, kalau ini perutnya kurang kempes, ya Anda belum maksimal. Ketika perut Anda kempes, pasti dada membusung karena di sini akan terisi oksigen. Perhatikan sekali lagi. Mentok. Tahan. Ya, kuncinya adalah satu, buang napas sampai habis. Ini seperti vakum dalam diri Anda, tubuhnya divakum, habiskan, kemudian hisap napas, kemudian hisap udara semaksimal mungkin. Kalau belum habis, kalau belum mentok Anda menghisap udara, jangan berhenti menghisap, lakukan sampai mentok. Tarik ke depan cakra jantung atau heart chakra. Nah, di sini nih posisi dari kelenjar timus itu tepat ada di depan cakra jantung. Sebenarnya ada di sini. Dan jantung ini adalah pusatnya dari energi dan nyawa kita. Maka ini ketika kita satukan begini, ini ada fungsinya juga. Untuk fungsi nanti akan saya jabarkan, karena kalau dijabarkan nanti nggak cukup waktunya, 15 menit nggak cukup. Ini saya ingin bikin video yang singkat saja ya, supaya Anda juga bisa mudah untuk mempraktekkan. Jadi ini saya sederhanakan sebenarnya supaya lebih mudah dipahami. Jadi ada gerakan, ini persiapan, 1, 2, keluarkan, 3, tarik, genggam, 4 ditahan semaksimal mungkin, selama yang Anda bisa lakukan. Kalau sampai sudah kayak mau meledak atau mau gembos itu, baru kemudian langkah 5 yaitu keluarkan. Seperti ini ya, segitiga sampai ini lurus. Jangan seperti ini mengeluarkannya, tidak maksimal. Jadi harus lurus seperti ini. Lurus. Lurus, kemudian buka maksimal. Nah, ini perhatikan, ini harus lempeng, jangan seperti ini. Jangan seperti ini nggak ada efek, nggak ada gunanya ini, seperti ini. Ini beda banget, nanti otot-otot lengan Anda juga akan menjadi keras. Ya. Oke, akan saya praktekkan sekali lagi. Persiapan 1, 2,
Nah, ini saat mengeluarkan juga dengan tekanan yang sama. Jadi mulut harus mendesis. Jangan kalau suara begitu adalah untuk pernapasan perut. Itu akan sangat berbeda fungsinya. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi. Persiapan 1, 2, 3. Ini tidak tepat. Yang benar seperti ini. Habis. Lakukan seperti ini pagi 7 kali, sore 7 kali. Tidak perlu 7 hari, 3 hari Anda akan merasakan manfaatnya. Tapi harus dengan cara yang benar, seperti yang saya anjurkan, saya sarankan, yang saya ajarkan tadi harus benar, selangkah demi selangkah. Misalnya Anda dalam posisi seperti ini tidak maksimal pun hanya seperti ini, itu juga hasilnya akan sangat tidak maksimal. 1, 2, 3. Sekarang saya akan praktek dalam posisi berdiri. 1, 2, 3. Dengan 3 langkah ya, 3 kali panjang telapak kaki. Ini supaya memperoleh 1, 2, 3.
Nah, biasanya pada saat Anda posisi menahan seperti ini, tidak sedikit yang mengalami batuk-batuk, ya, tidak sedikit yang mengalami batuk-batuk. Cuman jangan khawatir, karena itu merupakan proses detox, artinya paru-paru Anda memang kurang maksimal. Jadi ada sesuatu yang memang harus diberesi dengan cara seperti ini. Nanti dilakukan setelah sehari 2 hari, pasti yang kerasa mau batuk itu akan hilang dengan sendirinya. Oke, sedulur-sedulur, cukup dulu. Nanti sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Saya harap Anda semua, seluruh pemirsa, kita jumpa lagi dalam kondisi lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia.